Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan kita masih di segmen ngopini. Ngopi sambil beropini mencari solusi. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan isoman ya, isolasi mandiri yang kemarin sempat saya lakukan. Di video yang sebelumnya saya mengucapkan bahwa saya belum melakukan tes gitu ya. Jadi belum tahu bahwa kondisinya saya itu positif atau tidak. Tapi kondisinya memang sedang sakit gitu. Tapi akhirnya karena dalam satu rumah itu ternyata semuanya bergejala gitu ya, khususnya ada orang tua yang memang memiliki komorbid, kemudian juga usianya juga sudah tergolong lansia, jadi tingkat kekhawatiran itu mulai muncul, yang akhirnya kita memutuskan untuk tes swab gitu ya, swab antigen, yang hasilnya itu kita dinyatakan positif. Satu rumah itu dinyatakan positif kecuali istri dan juga anak-anak, karena anak-anak tidak melakukan tes dan dianggap sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Setelah dinyatakan positif, lalu kita melakukan isolasi mandiri dan juga melaporkan hasil tes ini kepada puskesmas yang mungkin juga diteruskan kepada satgas gitu ya. Cuma yang disayangkan di sini memang tidak ada tindak lanjut dari tenaga kesehatan ataupun satgas yang menindaklanjuti laporan itu, baik itu dari segi pemeriksaan atau mungkin arahan-arahan apa yang harus dilakukan. Tapi kita bisa memaklumi, khususnya saya bisa memaklumi karena memang kondisinya khususnya di Kota Malang ya, itu bisa dikatakan darurat gitu, karena hampir semua rumah sakit yang menangani pasien COVID itu tidak bisa menerima pasien lagi karena penuh. Lalu kemudian bagi kami itu sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan ya, khususnya untuk rumah sakit, hanya saja mungkin ya dari pihak satgas ataupun dari pihak tenaga kesehatan dari pemerintah itu tidak memberikan semacam tindak lanjut gitu. Tapi ya itu bukan berarti kita langsung berkecil hati atau bagaimana ya, kita harus mau tidak mau itu memaklumi. Nah, kalau saya sendiri memang sebelum tes itu sudah isoman, jadi tinggal melanjutkan saja. Hanya saja ini kan start dari isoman sampai istilahnya sudah lulus gitu ya, itu baru dimulai ketika hasil tes itu keluar. Jadi kurang lebihnya saya isoman 5 hari atau 6 hari baru melakukan tes. Nah, dari hasil tes itu kemudian terhitung start untuk melakukan isoman lagi gitu. Nah, tapi saya sebelumnya sudah istilahnya tanpa tes pun itu saya berkeyakinan bahwa saya sudah positif, karena dilihat dari gejala yang saya alami itu semuanya hampir mirip dengan apa yang selama ini dikaji oleh beberapa dokter terkait dengan COVID ini. Kita melanjutkan dengan isolasi mandiri, yang mana bekal kita itu adalah dengan obat-obatan dan juga vitamin yang kita awalnya itu kita sediakan sendiri.
Ya ini selanjutnya kita juga melakukan terapi-terapi. Tidak semua terapi itu dilakukan oleh kami yang ada di rumah ini. Cuma untuk saya sendiri itu karena gejalanya tidak terlalu berat, jadi setelah melewati demam dan lain sebagainya itu tinggal pemulihan saja. Mungkin yang sering yang saya rasakan agak lama itu adalah hidung tersumbat, kemudian batuk-batuk kecil. Selain itu juga anosmia atau hilang indera penciuman dan juga hilang perasa. Jadi kita juga tetap melakukan terapi-terapi. Kalau saya sendiri itu khususnya saya melakukan yang di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa itu belum dicoba. Terus kemudian saya coba, yaitu dengan berjemur dalam rangka untuk meningkatkan volume vitamin D dalam tubuh. Jadi yang saya tahu itu berjemur itu bukan matahari itu bukan sumber vitamin D-nya, tapi justru dari makanan yang akan memunculkan vitamin D. Berjemur itu hanya membantu proses memaksimalkan vitamin D itu bisa keluar gitu. Jadi awalnya istilahnya makanan itu bahan baku dari vitamin D, ada beberapa makanan yang mengandung vitamin D, kemudian tapi tidak bisa menjadi vitamin D kalau misalkan itu tidak dibantu oleh salah satunya adalah dengan berjemur gitu. Jadi ini mungkin banyak yang salah kaprah, dan itu pun saya dulu awalnya juga berpikiran bahwa berjemur atau sinar matahari itu adalah vitamin D gitu ya. Oke, ini selanjutnya saya juga melakukan beberapa olahraga yang sifatnya cukup ringan gitu ya. Jadi alhamdulillah ini kita punya sepeda statis yang memang bisa dimanfaatkan untuk bisa berolahraga di dalam rumah gitu. Jadi tanpa harus bersepeda ke luar, jadi bisa berolahraga dengan bersepeda di dalam rumah. Selanjutnya saya juga melakukan beberapa olahraga ringan seperti push up, sit up. Itu tapi ya ketika kondisinya sudah mulai membaik, dalam arti saya gejala itu sudah tidak terlalu dirasakan gitu. Alhamdulillah, hasil dari isoman ini kita melakukan tes swab lagi, dan hasil dari tes itu menunjukkan bahwa kita semuanya negatif dalam satu rumah ini. Ya, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kondisi isoman yang mungkin jangka waktunya itu 10 hari sampai 14 hari ini sangat membutuhkan yang namanya dukungan, baik itu dari teman, dari keluarga, dari tetangga, bahkan mungkin juga dari pemerintah gitu ya. Yang ingin saya soroti di sini adalah bahwa masih banyak masyarakat kita itu yang menyikapi para penyintas virus ini, penyintas COVID ini itu dengan ketakutan gitu ya, dengan ketakutan. Kemudian juga menyalahkan, saling ini yang mungkin banyak dialami oleh beberapa penyintas itu, yang seolah-olah ketika saudara atau mungkin yang satu rumah atau mungkin tetangga atau mungkin siapapun yang berinteraksi dengan kita itu seolah-olah kita yang menularkan gitu ya. Ya mungkin memang ada kemungkinan ke sana, tapi belum tentu mereka yang terpapar itu belum tentu dari penularan yang kita lakukan.
ya namanya juga barang tidak kelihatan ya, virus ini kan barang yang tidak kelihatan gitu. Jadi tidak bisa kita langsung menyalahkan bahwa oh ini awalnya dari ini. Itu saya pikir sudah waktunya untuk tidak dilakukan. Ya virus ini memang ada gitu ya. Tidak penting lagi bagaimana virus ini menulari ke kita. Tapi yang penting itu ya ketika kita sudah terpapar atau terinfeksi dengan virus ini, maka yang diperlukan itu adalah saling mendukung. Saya pada kesempatan kali ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa teman, saudara, kemudian juga para tetangga itu yang amat sangat membantu, baik itu berupa material atau mungkin finansial, makanan dan lain sebagainya. Itu saya sangat-sangat berterima kasih. Dan ya saya harap juga kalau misalkan ada bagi anda semua yang mempunyai kenalan itu yang juga melakukan isoman, mari kita sama-sama mendukung mereka itu supaya bisa segera mendapatkan kondisi yang terbaik. Jadi bukan untuk dijauhi atau mungkin dipersalahkan atau dituduh mau melakukan penularan dan lain sebagainya. Itu saya pikir sudah bukan waktunya lagi. Ya terima kasih sekali lagi kepada para teman, tetangga, saudara yang membantu secara dukungan moral, finansial, makanan, obat-obatan dan lain sebagainya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya doakan semoga amal baik panjenengan semua itu mendapatkan balasan yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harap kita semuanya juga kondisi sehat. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum terpapar atau tidak terpapar, saya doakan semoga Anda sehat selalu dan semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan kita bisa kembali dalam kehidupan normal. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini dan semoga bagi anda yang masih isoman itu segera menunjukkan hasil yang baik, segera negatif dan juga semua gejala hilang dan kembali pulih seperti sedia kala. Mungkin kita akan ketemu lagi. Insya Allah saya akan membahas tentang beberapa tips isoman tapi versi saya begitu ya di video yang lain. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.